Halo semua, kembali lagi di rumah Adenium Sampang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bakteri fotosintesis. Setiap hari tanaman melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanannya. Dan bagaimana sih peran bakteri fotosintesis pada proses fotosintesis tanaman? Maka simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita akan bumper dulu. Sobat Adenium, dari asal katanya yaitu fotosintesis, yaitu foto dan sintesis ya Sobat Adenium, dimana arti dari foto yaitu cahaya dan sintesis itu adalah pengolahan dari bahan tertentu. Jadi proses fotosintesis tanaman yaitu proses pengolahan zat karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya menjadi oksigen dan glukosa yang akan menjadi energi yang diperlukan buat tanaman kita ya Sobat Adenium. Dan kita sebagai manusia harusnya bersyukur ya teman-teman, dan berterima kasih kepada tanaman kita. Kenapa? Karena dengan proses fotosintesis inilah karbon dioksida yang kita keluarkan setiap hari dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan oksigen yang dapat kita hirup secara gratis setiap harinya ya teman-teman. Bayangkan jika kita harus membeli oksigen untuk bernafas setiap harinya ya. Harus berapa duit yang harus kita keluarkan. Nah, maka dengan membuat semakin banyak tanaman melakukan proses fotosintesis, selain membuat tanaman kita bisa tumbuh dengan baik, tetapi juga dapat menyediakan oksigen yang akan kita hirup setiap harinya ya Sobat Adenium. Kemudian seiring berjalannya waktu, ditemukanlah bakteri yang dapat membantu tanaman melakukan proses fotosintesis. Namanya yaitu bakteri fotosintesis atau biasa disebut juga dengan fotosintesis bakteria atau disingkat dengan PSB. Fotosintesis bakteria atau PSB adalah bakteri yang mampu hidup pada permukaan daun dan mampu melakukan proses fotosintesis, dan salah satu bakteri yang diketahui mempunyai kemampuan tersebut adalah bakteri Synechococcus ya Sobat Adenium. Synechococcus, agak sedikit susah penyebutannya. Bakteri Synechococcus merupakan bakteri yang mampu memaksimalkan proses fotosintesis pada tanaman kita, karena bakteri ini dapat menangkap panjang gelombang cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh tanaman kita ya Sobat Adenium. Dan selain itu, bakteri ini dapat melakukan fiksasi nitrogen, di mana bakteri ini mampu mereduksi nitrogen di udara menjadi amonium dan juga sekaligus dapat memberikan nutrisi sederhana bagi tanaman kita, misalnya udara, air, serta cahaya ya Sobat Adenium. Nah, sangat luar biasa kan ya Sobat Adenium peran dari bakteri fotosintesis ini. Dan sekarang mari kita praktek pembuatan bakteri fotosintesis. Let's go. Pertama-tama kita siapkan bahannya. Bahannya yaitu kita siapkan 1 butir telur, kemudian penyedap rasa atau MSG, mereknya bebas. Yang ketiga yaitu saus ikan, kalau nggak ada saya menggunakan saori, saus tiram. Kemudian kita siapkan botol air mineral kemasan 1500 ml, kemudian diisi dengan air kolam. Dan yang dua menggunakan air sumur.
Langkah pembuatannya yaitu kita pecahkan telur ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Kemudian masukkan 1 sendok makan penyedap rasa. Dan 2 sendok makan saus ikan atau 1 bungkus kemasan saori. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Setelah rata, kemudian kita masukkan ke dalam botol yang berisi air tadi masing-masing 3 sendok makan. Di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama menggunakan air kolam, yang kedua menggunakan air sumur, dan yang ketiga menggunakan air sumur ditambahkan dengan starter. Starter yaitu PSP yang sudah jadi ya. Kita tambahkan sedikit saja buat starternya. Kita kocok sampai merata. Semuanya kita kocok hingga airnya keruh. Kemudian kita tandai biar tidak tertukar, karena ini akan menentukan nanti siapa yang akan lebih cepat jadi. Untuk hasilnya nanti sama saja, cuma beda waktunya, lebih cepat dan lebih lama. Ya, setelah jadi kita jemur minimal 8 jam setiap hari selama kurang lebih 15-30 hari. Ini adalah contoh PSP yang sudah jadi ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya Sobat Adenium. Untuk update dari ini bisa lihat di sini, kalau sudah tersedia akan muncul di sini. Ya, untuk pengaplikasiannya sendiri saya menggunakan semprot karena bakteri fotosintesis itu adalah untuk membantu proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis tersebut adalah terjadi di daun ya. Jadi pengaplikasiannya yang paling cocok adalah disemprot. Yang bagus menurut sumber yang saya ikuti yaitu 15-30 ml per 2 liter air, atau kurang lebih 3-4 tutup botol air mineral ini ya, per 2 liter air. Oke guys, saya rasa cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.